Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam harmoni. Baik, sebelum lanjut, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya IKD Sukawianjana dengan NIM 19160111005. Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, jurusan Pendidikan Olahraga, Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa. Asal saya dari Desa Baju Biru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan yaitu dari program MDR, yang dimana saya akan mengulas satu persatu dari apa yang sudah saya rancang dan buat selama program MDR itu berlangsung. Baik, yang akan saya jelaskan pertama yaitu Kampus Merdeka Belajar. Nah, yang dimana program dari Kampus Merdeka Belajar ini adalah suatu dari program Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang dimana tujuannya adalah untuk melatih skill mahasiswa di dalam bidangnya masing-masing agar menjadi mahasiswa yang profesional nantinya dalam terjun ke dunia nyata. Nah, program ini tentunya sangat berbeda dari program-program yang sebelumnya, karena program-program sebelumnya itu adalah seperti dilihat dari contohnya, itu dosen yang memfasilitasi mahasiswa, yang menjadi leader mahasiswa, yang membimbing mahasiswa secara terus-menerus. Akan tetapi program ini adalah merubah dari program sebelumnya, yaitu program ini adalah menciptakan mahasiswa yang profesional, bisa menggali informasi dengan baik, dan menjadikan mahasiswa itu leader. Akan tetapi tidak kalah penting juga dosen tetap sebagai pembimbing agar nantinya bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh mahasiswa itu sendiri, agar nantinya dalam terjun di dunia kerja mahasiswa tersebut bisa bekerja dengan profesional, baik, dan sukses. Baik, yang kedua yaitu kenapa bergabung pada program mengajar. Nah, alasan saya yang pertama yaitu bisa kita lihat dari situasi pandemi yang melanda dunia ini, yaitu COVID-19. Tentunya proses dari pendidikan nasional Indonesia ini mengalami penurunan, terutama pada siswa, yaitu sekolah dasar, SD, ataupun sekolah menengah, yaitu SMP, SMA, dan SMK. Maka dari itu, saya berinisiatif untuk bergabung di dalam program mengajar ini agar bisa mencerdaskan dari kehidupan anak-anak tersebut. Kemudian alasan yang kedua yaitu saya sebagai calon pendidik, calon guru, yang dimana nantinya program ini sangat bermanfaat pada saat saya terjun di dunia kerja. Maka dari itu saya sangat semangat untuk mengikuti program ini dari proses awal hingga proses akhir laporan. Baik, yang ketiga yaitu sasaran siswa yang dibantu. Nah, saya memilih siswa dari kampung saya sendiri atau tempat saya berada, karena di situasi pandemi ini suatu kegiatan dari seluruh kegiatan sangat terbatas. Maka dari itu saya mengambil siswa dari kampung saya sendiri, yang dimana siswa tersebut berasal dari
sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Baik, selanjutnya yaitu ulasan materi yang diajarkan. Untuk ulasan materi yang saya ajarkan untuk siswa SD, SMP, SMA, SMK ini adalah berbeda. Kenapa? Karena pada siswa SD, SMP, SMA, dan SMK ini program pembelajarannya itu berbeda. Untuk siswa SD, yang paling dominan saya ajarkan yaitu belajar menghitung, menulis, dan membaca dengan cepat, cermat, dan akurat. Kemudian, yang tidak kalah penting juga, saya mengajarkan siswa SD ini yaitu olahraga. Karena basic dan skill saya yaitu di program olahraga. Maka dari itu saya mengajarkan materi olahraga yaitu olahraga dasar seperti pada saat ini yaitu wabah COVID-19. Bagaimana upaya saya mengajarkan siswa SD tersebut agar senantiasa bisa menjaga kesehatan dan kebugarannya dengan cara berolahraga yang baik, benar, dan teratur sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian untuk siswa SMP yang saya ajarkan yaitu yang paling dominan adalah olahraga, karena mereka tahu bahwa basic saya dan skill saya adalah di bidang olahraga. Maka dari itu mereka meminta saya untuk mengajarkan berbagai bidang olahraga yang sudah saya pelajari dan saya pahami. Dan yang tidak kalah penting juga sama seperti tadi, pada siswa SD saya mengajarkan yaitu cara berolahraga yang baik dan benar di masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian pada siswa SMK dan SMA itu juga sama, saya dominan mengajarkan olahraga juga. Tetapi karena mereka juga tahu di dalam olahraga itu ada suatu pencabangan, karena mereka juga tahu cabang yang saya tekuni di dalam olahraga adalah pencaksilat. Maka dari itu mereka meminta untuk saya mengajarkan teori dan praktek di dalam pembelajaran tersebut. Dan mereka juga sangat senang dan sangat terampil menguasai dari materi yang saya ajarkan, karena materi yang saya ajarkan adalah bersifat simple, kompleks, dan mudah dipahami agar nantinya bermanfaat bagi siswa itu sendiri. Baik, selanjutnya yang kelima yaitu metode yang saya ajarkan untuk siswa SD, SMP, SMA, SMK. Nah, untuk siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan ini, metodenya saya ajarkan berbeda-beda. Karena motorik dari siswa tersebut masing-masing itu berbeda-beda. Yang pertama yaitu untuk siswa SD. Siswa SD yang saya ajarkan adalah metode pendekatan. Karena apa? Metode ini adalah sangat mempengaruhi keberhasilan dari
suatu program mengajar itu sendiri. Karena ketika kita sudah dekat dengan siswa itu, maka siswa itu akan senang diajar oleh pembimbing ataupun yang mengajar siswa itu sendiri. Kemudian metode ceramah. Nah, ini juga tidak kalah penting karena kita itu memberikan suatu materi dengan cara memberikan ceramah agar supaya mereka bisa mengerti dan memahami apa yang kita ajarkan dan yang kita keluarkan untuk dipahami lebih mendalam oleh siswa itu sendiri. Akan tetapi mode ceramah ini tidak saya ajarkan terlalu banyak. Kenapa? Karena metode ini banyak mempunyai kekurangan. Akan tetapi yang saya ajarkan di dalam siswa sekolah dasar ini adalah metode diskusi. Kenapa? Karena metode diskusi para siswa bisa terampil berdiskusi dengan rekan sebayanya dan supaya siswa tersebut bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam pikirannya, di benaknya agar bisa dikeluarkan dengan baik dan maksimal. Baik, selanjutnya yaitu metode dari pembelajaran siswa sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas ataupun sekolah menengah kejuruan. Nah, untuk metode yang saya ajarkan pada siswa sekolah menengah pertama dan siswa sekolah menengah atas ataupun menengah kejuruan, ini metodenya saya ajarkan sama karena metode pada pembelajaran siswa tersebut hampir sama. Maka dari itu saya akumulasikan menjadi suatu kesatuan agar supaya pembelajaran itu bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, yang pertama yang saya ajarkan pada siswa tersebut adalah metode pendekatan. Karena apa? Jawabannya sama seperti tadi, yaitu ketika kita sudah dekat dengan siswa tersebut, maka kita bisa mengenali siswa tersebut lebih dalam dan siswa tersebut juga bisa mengenali pendidiknya dengan baik agar siswa tersebut merasa lebih nyaman dan lebih senang diajar oleh pendidiknya itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu metode ceramah. Nah, metode ini juga tidak kalah penting karena di samping kita sudah dekat dengan siswa tersebut, maka kita juga harus bisa memberikan suatu ceramah ataupun suatu materi sesuai dengan tingkat kesulitan ataupun tingkat pemahaman siswa itu sendiri. Dan metode ceramah ini juga tidak boleh terlalu banyak. Kenapa? Karena jika metode ceramah ini terlalu banyak, maka akan menimbulkan siswa itu menjadi bosan dan hasilnya juga akan tidak berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian yang ketiga yaitu yang saya ajarkan adalah metode diskusi. Kenapa? Karena metode diskusi ini sangatlah penting untuk mengembangkan skill dari siswa itu dalam berdiskusi dengan teman sebayanya. Karena kalau siswa tersebut terlalu sering berdiskusi dengan para pengajarnya, yaitu maka siswa tersebut merasa kurang enak dan pengajarnya juga tidak mungkin bisa mendampingi siswa tersebut secara keseluruhan. Maka dari itu
metode diskusi dengan teman sebayanya itu sangatlah diperlukan. Kemudian yang terakhir yaitu metode praktek. Nah, karena saya mengajarkan siswa tersebut, yang paling dominan adalah pada pembelajaran PJOK atau Penjas Kesrek, pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, sesuai dengan skill dan basic yang saya miliki pada perkuliahan kali ini. Nah, pada pembelajaran tersebut saya mengajarkan lebih banyak ke praktek. Perbandingannya yaitu 60% praktek dan 40% teori. Dan paling dominan yang saya ajarkan, karena di dalam olahraga itu ada pencabangan, maka dari itu siswa tersebut juga sudah mengetahui basic saya adalah di cabang pencaksilat. Maka dari itu siswa itu tertarik untuk mengikuti latihan pada program pencaksilat yang sudah saya jelaskan. Dan yang tidak kalah penting juga, kali ini masa pandemi COVID-19, dan saya juga mengajarkan bagaimana cara kita bertahan hidup di masa pandemi COVID-19 ini. Istilahnya dengan cara mengatur pola makan, pola berolahraga, maupun pola yang lainnya sesuai dengan kompetensi saya, yaitu sport and health, itu olahraga dan kesehatan. Maka dari itu metode yang saya ajarkan pada siswa SMP dan SMA SMK ini sangatlah lumayan banyak, akan tetapi itu sangatlah berguna pada kehidupan mereka yang akan datang. Dan pembelajaran yang sudah diterapkan oleh siswa tersebut bisa lancar dan berjalan sesuai dengan harapan dari program MDR itu sendiri. Selanjutnya yaitu pada siswa sebelum dan sesudah mendapatkan pembelajaran. Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini sudah barang tentu siswa sangatlah malas untuk belajar. Untung saja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan program dari MDR ini, dan saya sebagai relawan sangat bersyukur bisa mengikuti dari program itu. Maka dari itu tujuan dari pembelajaran yang kurang terlaksana itu bisa terlaksana dengan baik. Dan siswa sebelum mengikuti program dari mengajar ini, misalnya seperti siswa malas membuat tugas dan tugas tersebut dibuatkan oleh orang tuanya. Setelah masuk pada program mengajar ini, siswa itu menjadi lebih rajin membuat tugasnya secara mandiri tanpa dibantu oleh orang tuanya. Akan tetapi orang tuanya hanyalah sebagai pembimbing. Kemudian contohnya seperti siswa bermalas-malasan. Karena saya menggunakan metode praktek, maka dari itu siswa yang malas akan menjadi lebih rajin dan lebih semangat di dalam melakukan suatu kegiatan. Seperti yang saya ajarkan itu olahraga. Ketika olahraga itu hanya
berdasarkan teori saja, maka hal tersebut adalah omong kosong. Maka dari itu saya mengajarkan praktek lebih banyak, agar supaya sebelum siswa itu senang berolahraga, kemudian menjadi senang berolahraga. Walaupun tidak semua cabang dalam olahraga itu disukai oleh masing-masing siswa tersebut. Akan tetapi pada umumnya berolahraga itu sangat penting untuk meningkatkan jiwa jasmani dan rohani. Dan siswa juga sebelum mengikuti program ini sangatlah istilahnya gabut. Akan tetapi setelah ada program ini dan saya mengajarkan bagaimana cara mengatasi siswa tersebut agar meningkatkan moodnya lebih baik. Sekian video yang sudah saya jelaskan, mulai dari kebijakan Kampus Merdeka Belajar, kemudian kenapa saya bergabung di dalam relawan mengajar, kemudian siapa siswa sasaran yang saya ajar, kemudian apa materi yang saya ajar, kemudian metode apa yang saya gunakan di dalam proses pembelajaran itu sendiri, kemudian apa manfaat dari sebelum dan sesudah melakukan proses pembelajaran. Baik, sekian video yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada suatu kesalahan baik tindakan maupun ucapan. Akhir kata saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Rahayu dan salam harmoni.